Ibarat benih tumbuhan yang ditanam dalam tanah, dia akan berusaha menjadi tunas yang muncul ke permukaan tanah dan berjuang untuk mengatasi berbagai hama serta gangguan yang menjadikannya pohon yang berbuah dan memberi manfaat bagi sekitarnya. Pendidikan dasar adalah momentum menyemai benih Pancasila dan mempersiapkan tunas-tunas Pancasila baru muncul ke permukaan. Pancasila. Satu. Ngapain? Ya kerja-kerja sila. Wah, pas banget nih. Oke. Aku lagi baca Tunas Pancasila juga. Oke. Siapa kerjanya? Ini penerbitnya adalah Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terus yang nulis? Nah, ditulis oleh Daniel Juhron buku ini. Setebal sekitar 75 halaman. Mau tahu dalamnya seperti apa? Kita ulas bareng-bareng. Oke? Oke, kita ulas yuk. Ya, yuk kita ulas bareng-bareng buku ini. Buku Tunas Pancasila terdiri dari 5 bagian. 1 bagian pendahuluan, 3 bagian isi, dan terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian pendahuluan, penulis buku ini menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden untuk Indonesia maju, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Restratnya tahun 2020-2024 berusaha menghadirkan pelajar Pancasila. Oleh karena itu, Direktorat Sekolah Dasar sebagai pelopor gerakan Tunas Pancasila menyusun buku ini dalam rangka agar pendidik dan peserta didik di tingkat sekolah dasar mampu memaknai nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya sejak dini. Pada bagian kedua adalah menggali Pancasila. Pada bagian ini ada 3 subbagian. Yang pertama adalah kelahiran Pancasila, yang kedua adalah hakikat Pancasila, yang ketiga adalah Pancasila keniscayaan Indonesia. Pada bagian pertama, kelahiran Pancasila, dijelaskan di buku ini bahwa Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, tapi melalui perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya pada tahun 1945, BPUPK menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah hakikat Pancasila. Dalam buku ini juga dijelaskan ada 3 dimensi. Dimensi kesejarahan, dimensi pemaknaan, dan dimensi kehidupan. Bahwa Pancasila jelas melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pancasila juga bisa dimaknai sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, dan falsafah hidup bangsa. Maka Pancasila adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia karena mampu menaungi seluruh agama, ras, bangsa, dan golongan. Bagian yang ketiga dari buku ini adalah memahami makna Pancasila. Ada 3 subbagian. Yang pertama adalah logika Pancasila, yang kedua adalah wujud Pancasila, dan yang ketiga adalah pohon karakter Pancasila. Yang pertama adalah logika Pancasila, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu logis, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan secara runtut dan sahih. Kemudian wujud Pancasila, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu bisa diwujudkan, dipraktekkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Dan yang ketiga, pohon karakter Pancasila itu artinya secara ontologi bahwa nilai Pancasila digali secara mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian batang dari pohon itu atau epistemologi bahwa nilai-nilai Pancasila bisa diperoleh dari penggalian ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, aksiologi atau daun dan buah dari pohon itu adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Bagian yang keempat dari buku ini adalah menyemai nilai-nilai Pancasila. Ada 3 subbagian. Yang pertama adalah manifestasi nilai Pancasila, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah tunas Pancasila. Yang pertama, manifestasi sila Pancasila. Artinya 5 sila Pancasila itu saling berkaitan, berkelindan, serta dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Sila yang pertama menjadi ruh bagi keempat sila yang lainnya. Kemudian profil Pancasila artinya sebuah profil ideal karakter pelajar di Indonesia yang harus diwujudkan semua pihak melalui 6 elemen kunci. Dan yang terakhir, tunas Pancasila artinya anak-anak di sekolah dasar harus sudah disemaikan nilai Pancasila secara mendasar dan benar sesuai dengan buku Tunas Pancasila. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan ulasan tentang Tunas Pancasila. Konkret sekali. Diharapkan dengan buku Tunas Pancasila ini, para pendidik bisa menyemai nilai-nilai Pancasila untuk peserta didiknya, khususnya anak didik di sekolah dasar.